Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah majlis yang mulia, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji dan syukur atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah Allah. Terutama nikmat kita bisa duduk di majlis pada malam hari ini di tempat yang mulia ini. Sama-sama kita berniat mudah-mudahan hadir berkumpul di majelis ini menjadi sebab Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita, urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dulu kita mengambil berkah dengan membaca qasidah Muhammadiyah dengan niat mudah-mudahan hidup kita ini bertambah berkahnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun ashraful a'rabi wal ajami. Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Muhammadun basitul ma'ruf jami'u. Muhammadun sahibul ihsani wal karami. Muhammadun tajur rusulin qadimatan. Muhammadun sadiqul aqwali wa kalimi. Muhammadun sabitul mizaki hafizuhu. Muhammadun thayyibul akhlaqi wa syiyami. Muhammadun ruwiyat bin nuri tinatu. Muhammadun lam yazal nuran minal qadami. Muhammadun habibun bil alami zu syarafi. Muhammadun ma'linul in'ami wal kami. Muhammadun khairu khalqillahi min mudari. Muhammadun khairu rusulillahi kullihim. Muhammadun dinuhu hakun ladhi
به محمدا مجملا حقا على عالمي محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمام والظلام محمد سيد القامت مناكبه محمد صاه الرحمن بالنعم محمد صفوة البري وخيرته محمد طاهر من زائر التهم محمد ضاحك للضيف مكرم محمد جاره والله لم يضام محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث شافعنا محمد نور الهادي من الظلام محمد قائم لله ذو همام محمد خاتم للرسل كلهم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام جميع الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين من جميع المصنفين الكتب المخلصين خصوصا لروح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ جنيد البغدادي والشيخ محمد ابن عبد الكريم السمان المداني والشيخ مولانا الشيخ بن عبد الله البنجري والشيخ زين بن عبد الغني والشيخ عبد الرحمن الصديق صاحب الولاية والشيخ محمد علي بن شوق القليل ووالدينا ووالدين مشايخنا وعالمنا وأستاذنا أن الله ينفعنا بعلومهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة ويعيد علينا أولادنا وذريتنا من بركاتهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه كقدره ومقداره العظيم قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. Jemaah sekalian yang mulia, kembali kita membaca kitab tasawuf halaman 71. Rubbama fatahalaka babat ta'ah wa ma fatahalaka babal qabul wa rubbama qada alaika bizambi fakana sababan fil usul. Boleh jadi Allah membukakan engkau pintu taat dan tiada dibukakannya pintu diterima daripada doamu tadi. Dan boleh jadi diputuskannya atas engkau dengan berbuat dosa, maka ia menjadi sebab dalam kesampaian. Kita minta dengan Allah, ya Allah, mudahan sehat awakku, mudahan sugih aku. Ada sugih-sugih juga. Allah tahu yang terbaik ke kita. Cuman cara Allah memberikannya, karena kan yang kita hendak ini yang terbaik menurut Allah. Walaupun kita kada sugih, kada sehat, tapi nyaman berbuat taat. Itulah pemberian Allah sesungguhnya. Itulah pemberian Allah sesungguhnya. Ibaratnya itu marah kita kada sugih, tapi nyaman beribadah. Marah kada sehat, tapi nyaman beribadah. Itu kehendak Allah, menurut Allah, dan itu pasti yang terbaik. Kita kada mau protes. Ada orang tadi dilancarkan masalah duit, mantap. Dilancarkan masalah pangkat jabatan, luar biasa. Tiap tahun naik pangkatnya, ini jadi. Tapi kada dibuka oleh Allah pintu taat. Kada dibukakan hatinya pintu hidayah, nyaman duduk di majelis, nyaman berzikir, nyaman jam itu kada dibuka oleh Allah. Kalau kita mikir inilah milih mana nih? Tentu kita milih yang dibuka oleh Allah pintu taat. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah, syukur, mudahan istiqomah duduk di majelisnya, syukur benar kita. Kalau perlu sampai akhir hayat kita mudahan duduk di majelis. Bila melihat kekawanan kita yang belum duduk di majelis, didoakan, ya Allah mudahan hendak duduk di majelis juga. Nah, karena itu Allah yang memilih, kada Allah sembarangan. Kita hanya bisa mendoakan, Allah yang memilih orangnya, tertentu orangnya, pilihan orangnya. Sampai dalam hadis Nabi mengatakan, apa aja Nabi, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang itu dikehendaki oleh Allah baik dalam pandangan Allah, yufaqihu fiddin, Allah akan memberinya paham dalam urusan agama. Minimal tadi mau belajar dalam urusan agama. Itu tanda Allah ingin memberi kebaikan di dalam hidupnya. Pelan-pelan, sikit-sikit paham. Setidaknya duduk di majelis ini pasti ada ilmu yang masuk. Pasti ada ilmu yang masuk. Walaupun kada banyak. Cuman kita ini kan harannya kada peringatan lalu. Supaya boleh dari majelis bilangan.
layau mana maklum aja lah keadaan nom lagi. Nah, tapi kan apa pahalanya pulang dapat kan, pahala pulang dapat. Nah, makanya ujar sebagian guru, al ilmu qatta'il, ilmu itu seperti burung. Burung itu supaya kada lepas diapakan? Dikurung. Ilmu itu supaya jangan lupa kayak apa? Dicatat. Nah, bila ada orang penting catat. Jadinya masuk dalam catatan tadi. Nah, tapi kalau kada dicatat, hilang itu Pak. Berat burung. Bila kada disangkari, kada dikurung, bakal lepas. Tapi alhamdulillah kita nih dapat pahalanya tuh nah, insya Allah. Ya Allah. Jadi rezeki yang sesungguhnya itulah kita nyaman berbuat taat. Orang yang mengerjakan amal taat itu terkadangnya tiada diterima oleh Tuhan. Karena adanya sesuatu yang merusak pahala daripada amal tadi. Seperti ujub, merasa hebat, dan ria atau lain sebagainya. Maka orang yang beramal seperti itu lebih rusak daripada ketiadaan beramal. Ada orang beramal, beribadah rajin juga. Cuman penyakit hati kada tahu ubati. Ria, mudah pamer, sombong, ujub, mengagumi kehebatan kelebihan yang ada di dalam dirinya. Nah, ini ujar ulama, lebih baik orang yang kada beramal daripada orang yang beramal tapi hatinya rusak. Artinya punya kada beramal sama ibaratnya kada ngalih 2 kali itu nah. Kada susah 2 kali. Yang ngalih itu yang susah itu mana beramal, tibanya beramal habis pahalanya kada dapat apa-apa lagi. Akibat apa? Akibat tadi penyakit hati. Ujub merasa aku nang beilmu. Ujub merasa aku nang sugi. Aku nang pamurah, aku nang hebat di kampung nih. Nah itu gara-gara merasa itu merusak amal ibadah. Habis amal ibadah. Sampai ujar ulama tauhid di sini apa? Lebih baik kada beramal daripada ikam beramal tapi hati rusak. Nah, jadi hati-hati juga kita inilah rajin beribadah, hatinya harus bersih. Melihat orang maksiat didoakan dan dapat hidayah. Nah, apa yang Allah berikan ke kita itu fadlun minallah, karunia dari Allah, bukan karena kita. Bukan karena kehebatan kita. Semuanya adalah nikmat dari Allah. Kita sugih alhamdulillah lalu nyaman bersedekah. Itu Allah juga maulah kita nyaman bersedekah. Kalau duduk di majlis, Allah juga yang mengolah kita kalau duduk di majlis. Jadi bujur-bujur dada yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Amun kada pertolongan Allah, semuanya Allah yang menolong kita. Tetapi jika ia memperbuat sesuatu kesalahan yang menjadi dosa, kemudian lalu ia insaf dan mengaku atas kesalahannya, dan ia kembali kepada Tuhannya dengan bertaubat dan minta ampun kepada Allah, maka dengan sebab dosa itulah ia dapat berhubung rapat dengan Tuhannya. Dan dengan kerendahan hati khudu' dan tawadhu' terhadap orang yang sangat mulia. Kemudian musannif menerangkan pula akan makna perkataannya. Maksiat yang mempusakakan kehinaan, maksiat yang mewarisi kehinaan dan kefakiran, lebih baik daripada taat yang mewarisi kemuliaan dan kesombongan. Artinya kayak ini. Maksiat lah yang tadi membuat kita hina dan membuat kita kafakir bahajat dengan Tuhan. Itu lebih baik daripada taat yang membuat kita merasa mulia dan sombong. Jadi belum tentu kita ini lebih baik daripada orang maksiat. Mungkin saya jahir oke lah kita lebih baik cara jahir. Tapi bisa saja orang maksiat nang berjudi, nang berzina, nang mabuk. Mungkin dalam hatinya aku nih hina. Aku nih manusia hina. Ada nang orang taat beribadah, wah aku nih ahli surga. Surga Firdaus itu kok kaplingi 2 hektar jual. Merasa ahli surga, merasa hebat, merasa mulia. Allah. Orang yang maksiat merasa hina lebih baik daripada orang taat merasa mulia. Dikatakan,
Maka orang yang berperasaan seperti itu membawa sampai ke hadirat Tuhan, dan kebesaran dan kemuliaan itu adalah sifat Tuhan, adalah sifat Tuhan. Jadi kita memang wajar kada boleh merasa mulia, kada boleh sombong. Kenapa? Yang mulia, yang sombong, yang maha besar itu hanya satu, Allah Ta'ala. Kalau ada orang merebut sifat Allah ini wajar Allah marah. Sombong tuh sifatku jar Tuhan, kok kenapa sombong? Besar tuh sifatku jar Tuhan, kok kenapa merasa besar? Mulia tuh sifatku jar Tuhan, kok kenapa merasa mulia? Ini orang yang kadang ngerti bahwa dirinya adalah hamba yang sejati. Itu mengakui kekurangan-kekurangannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dibuat di dalam syair oleh Abu Nawas, Ilahi las tulil firdausi la wala aqwa ala nari jahimi fahabni taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz dzambir azimi. Apa arti syair tadi? Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, aku tidak pantas masuk ke dalam surga Firdaus. Kenapa merasa ada pantas? Karena merasa banyak dosa, merasa hina. Wala aku ala naril jahim, dan aku tidak kuat ya Allah menahan panasnya api neraka. Fahabli taubatan, terima saja taubatku ya Allah. Waghfir dzunubi, ampuni dosa-dosaku. Fa innaka ghafiruz dzambil azim, sesungguhnya engkau adalah zat yang mengampuni dosa-dosa besar. Jadi perasaan hina di hadapan Allah itu lebih baik daripada merasa merasa. Nah, contoh yang merasa hina siapa? Ya, yang kita duduk di majelis. Kita merasa hina, merasa banyak dosa, merasa kurang amal, makanya duduk di majelis. Maaf, amunnya nang kada hendak lagi ke masjid, kada hendak sembahyang dan hendak ke majelis, berarti kan merasa hebat sudah. Berarti kan merasa banyak ibadah, sudah. Makanya kada perlu lagi duduk di majelis, kada perlu lagi sembahyang, kada perlu lagi. Nah, justru ketika kita nang rajin berjamaah, rajin sembahyang, rajin ke majelis, justru kita merasa hina. Kenapa? Aku ini banyak dosa, makanya aku duduk di majelis. Aku ini banyak dosa, makanya aku sembahyang istiqomah berjamaah. Nah, jadi sesungguhnya nang kaya itu tuh nang bujur-bujur tawatu. Dah, sesombong-sombong orang dan Nabi adalah orang yang kada sembahyang. Itu orang paling sombong. Kenapa? Diberi Allah nikmat macam-macam, tapi masih membangkang kada hendak sembahyang. Kan sombong lah. Ada sadar di. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Banyak benar dosa kita ni lah, banyak benar. Ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma wala budda li kulli muqawwan minhuma ni'matun al-ijad wa ni'matil imdad. Ada dua macam nikmat kata ulama. Tiada lepas tiap-tiap yang dijadikan daripada keduanya, dan tiada bagi tiap-tiap kainat makhluk daripada keduanya. Yang pertama, nikmat dijadikannya engkau, dan nikmat dipanjangkannya masa adanya. Nah, jadi nikmat yang paling general itu diantaranya adalah nikmat kita ini diciptakan Allah, dan nikmat dipanjangkan umur kita. Maujudun atau mukawwan. Jadi Imam Ghazali, apa hikmahnya kenapa sampai sekarang umur kita masih ada? Padahal beberapa kali udah masuk rumah sakit, hidup masih. Dokter itu sampai lingu melihat. Tiap minggu ini aja nang cuci darah. Karena seminggu 2 kali. Hafal dah dokter orangnya. Lah, hafal sudah. Nah, maka dari itu kita nang sehat ini, diberi Allah nikmat sehat ini disyukuri benar, syukuri. Maujud atau mukawan ialah seluruh alam, yaitu barang yang dijadikan Tuhan dari tiada imdad,
ialah memanjangkan masa adanya dengan dipeliharanya, didatangkannya kemanfaatan dan ditolaknya kemudaratan. Maka jika tiada nikmat ijad ma'adakan, tentulah tiada dapat seluruh alam ini. Dan jika tiada nikmat imdad, tentulah semuanya jadi binasa seketika itu juga. An'ama 'alaika awalan bil ijad wasaniyan bitawalil imdad. Pertama, diberinya nikmat atas engkau itu dengan diadakannya. Yang kedua, dengan bersambung masa ke masa. Sudah diciptakan Tuhan, hidup kita nih, alhamdulillah panjang pulang umur. Kita dalam bulan puasa nih, dan tetamu. Nah, ini bulan apa nih? Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Nah, 2 bulan setengah Jul. Puasaan mulai. Allah. Ada yang sebagian tuh orang menyambut bulan puasa senang, berarti imannya kuat. Ada yang bilang, mah aja, belebaran pulang lah gitu ya. Wah itu, belebaran pulang deh. Didatangkannya kemanfaatan, ditolaknya kemudaratan. Maka tiada nikmat ijad ma'adakan, tentulah tiada dapat seluruh alam. Dan jika tiada nikmat imdad, tentulah semuanya jadi binasa seketika itu juga. An'ama 'alaika awalan bil ijad wasan yang bitawalil imdad. Diberinya nikmat atas engkau dengan diadakannya engkau. Kedua, dengan bersambung masa ke masa. Maka apabila kita mengetahui bahwa adanya kita itu dari Allah Ta'ala dan kekal adanya Allah Ta'ala juga daripadanya, maka yakinlah kita bahwa semua kita ini, bahkan seluruh alam, berhajatlah hanya kepada Allah. Dan ia kaya daripada orang lain, artinya jangan tapi berharap dengan orang lain. Bahkan seluruh alam berhajat kepadanya, dan ia kaya, tidak berhajat daripada orang lain. Kemudian musannif menerangkan lagi sebagai kesimpulan dengan perkataan faqatuka laka zatiyatun wa urudul asbab muzakkiratun laka bima khafi 'alaika minha wal faqah zatiyah la tarfa'uha al-awari. Berhajatnya engkau adalah zat pokok asalah bagimu, pokok asal bagimu. Dan mendatangnya sebab-sebab itu peringatan bagimu dengan barang yang samar atasmu daripada hajatmu, dan berhajat yang pokok tiada menghilangkan akan dia oleh yang mendatang. Lalu disebutkan bahwasanya sekalian alam itu berhajat dari asalnya. Berhajat dijadikan dan dikekalkan, maka untuk memperingatkan kepada hamba Allah, Allah datangkan bermacam-macam sebab dan perkara yang mengarasi hak atas hambanya tadi. Seperti sakit, lapar, dahaga, dan lainnya. Itu tanda apa? Tanda Allah menegur kita, tanda Allah sayang dengan kita. Semuanya itu dalam menunjukkan kelemahan hamba dan kefakiran. Nah, dan jika didatangkan perkara yang menjadi kemuliaan dan ketinggian seperti kekayaan harta, kekayaan ilmu pengetahuan, pangkat, dan lainnya, semua itu adalah perkara yang arif, yang baru datang. Artinya dia tidak merubah dari asalnya. Khairu awqatika waqta tasyahhudi fihi wujuda faqatika wa taruddu fihi ila wujudi zallatika. Sebaik-baik waktumu kepada Allah ialah waktu yang mana engkau menelik di dalam kefakiran dan engkau kembali padanya kepada adanya kehinaanmu. Nah, itu cara kembali kepada Allah. Mata auhasyaka min khalqi fa'lam annahu la yuridu ayyataha babahum subihi. Manakala diliarkannya engkau daripada makhluknya, maka tiada bahwasanya dia menghendaki bahwa membukakan pintu kejinakan dengan dia. Jadi kadang-kadang kita ini bisa jual, ada tapi senang lagi berkumpulan, atau misalnya kekawanan hendak lagi bawa kita minuman, dan mulai lagi berkumpulan. Itu tandanya, kata ulama, bisa saja Allah ingin menjadikan kita ini agar jangan jauh lagi darinya. Kekurangan Tuhan, kawan kita tadi matian sekom itu kalau masuk rumah sakit dah hak benar itu. Nah, kenapa Allah ambil kawan kita? Itu tanda Allah hendak mengawani kita dalam apa? Dalam sholat. Nah, jadi baik aja sangka dengan Allah Ta'ala. Al-arif la yazalu tiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillah qararuhu. Orang yang arif, orang yang bujur kenal dengan Allah itu senantiasa iktirarnya, mudaratnya, dan tak ada bisa selain Allah Ta'ala ketetapan hatinya.
Sedangkan orang arif yaitu orang yang kenal akan dirinya dan kenal akan Tuhannya. Seperti sabda Nabi SAW, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal akan dirinya, kenallah ia akan Tuhannya. Kayak apa maksudnya? Ia merasa lapar bila makan, bila kada makan. Berarti Allah Ta'ala kada suruh makan. Ia merasa ngantuk kalau belum tidur, berarti Allah Ta'ala kada bisa tidur. Ya kan? Nah, banyak lagi macam-macam dibandingkan itu yang dimaksud daripada siapa yang mengenal dirinya berarti dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-fatihah. Kita baca kitab petunjuk halaman lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pasal ke-15 itu ya. Pasal ke-15 menyatakan tertib sifat imam Jumat dan jemaah yang disunahkan. Tertib-tertib orang-orang yang bisa jadi imam, orang-orang yang lebih afdal jadi imam. Yang pertama yang didahulukan menjadi imam sembahyang yaitu raja atau wakilnya. Nah, jadi kalau misalnya Pak Bupati kita harap misalnya Fatihahnya bagus inyenang jadi imam. Kemudian itu didahulukan imam yang didirikan raja atau diberikan negeri atau diberikan orang negeri daripada yang lainnya. Dan kemudian itu didahulukan orang yang alim pada ilmu fikih daripada qori. Orang alim, ada orang alim bacaannya biasa saja, ada si orang apa tadi? Qori bacaannya harap bergelombang lagunya, cuman kada alim fikihnya. Maka yang mana paling bagus jadi imam? Yang ahli fikih. Walaupun bacaannya lagunya lagu sakah itu. Kenapa? Kita minta Allah jadi imam. Jadi alim penting. Dan jika bersamaan pada yang segala itu, maka didahulukan yang lebih baik bacaannya. Alimnya sama, apalagi sama pada jadi Pak Wali misalnya. Maka yang ketiga, ujar ulama, yang lebih baik bacaannya sama. Tes dulu. Maju. Oke, maju dan mau maju. Dan mau baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mundur dan mau. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung disebarkan di Facebook. Langsung viral 2023 terakhir. Sekali viral tadi, Masya Allah luar biasa. Jadi yang paling bagus itu yang paling bagus itu mana fakih, mana alim. Dan jika bersamaan alimnya sama, bacaannya sama, harapnya. Siapa yang kita jadikan imam? Maka didahulukan yang lebih wara, artinya yang menjauhi perkara yang syubhat, yang masih diragukan kehalalannya. Artinya jadi imam yang wara. Kemudian waraknya sama benar. Maka jika sama padanya, maka didahulukan yang lebih terdahulu hijrah ke Madinah. Nah, ada soal pulang ke Madinah sana. Kemudian kalau sama-sama pada suah ke Madinah, bagaimana caranya? Maka dijadikan imam, yaitu jika bersamaan padanya didahulukan yang lebih terdahulu memeluk agama Islam. Islamnya sama, maka didahulukan padanya daripada didahulukan yang lebih tinggi bangsanya. Bangsanya apa ya? Misalnya Banjar, Maghrib, Banjar, Batam lah. Jadi yang bangsanya tinggi, itu bangsanya tinggi. Dan jika bersamaan padanya maka didahulukan yang lebih banyak membaca Qur'annya. Bangsanya sama, Banjar misalnya suku Banjar. Cari pulang yang lebih banyak bacaan Qur'annya. Aku nih nang dua imam nih, kau baca Qur'an berapa juz sehari? Aku 2 juznya sekong, aku dua baris aja. Oke, maka yang banyak baca Qur'an ini jadi imam. Kemudian jika sama banyaknya baca Qur'an sama, maka didahulukan yang lebih suci pakaiannya. Lihat bang, dari segi pakaian. Biasanya Nabi itu mandang ketujuh pakaian putih. Nah,
Nah, cari yang pakaiannya lebih bersih dan lebih suci. Dan jika bersamaan padanya maka didahulukan yang lebih suci pakaiannya, ya, yang lebih suci pakaiannya. Dan jika bersamaan pula maka didahulukan yang suci badannya. Dan jika bersamaan pula maka didahulukan yang lebih baik usahanya. Usahanya apa? Nang Sekong usahanya berdagang, Nang Sekong masang nomor. Nah, itu jangan dijadikan imam. Jangan dijadikan imam. Supan kita nang bisa masang nomor jadi imam. Kalau dalam sembahyang, saya malah kuat tahun ini. Kamu tadi berapa keluar gengnya? Allah, dunia anak kiamat masih kayak itu dunia. Dan jika bersamaan sama-sama baik usahanya, maka yang didahulukan yaitu yang baik suaranya. Jadi yang paling baik suaranya ini nomor berapa ini? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nomor 10 baru dipilih yang paling baik suaranya. Nah, kemudian nomor 11 lagi. Jika bersamaan suaranya baik, maka yang didahulukan yang lebih baik rupanya. Tapi rupa imam bandingkan. Sekong kayak Sahrukan, Sekong kayak belajar. Makanya kayak Sahrukan ini disuruh jadi imam. Sahrukan jadi imam. Ya, kariknya sama, alimnya sama. Sama, hampir sama semuanya. Usahanya sama, waraknya sama. Maka yang terakhir apa tadi? Yang sebelum terakhir lah. Jika bersamaan semuanya, maka yang didahulukan yang lebih baik rupanya. Penting juga tampan. Bagus. Ya Allah. Dan jika sama padanya, tampannya pun sama, 11-12. 11-12 sama rupanya. Maka yang terakhir hendaknya diundi. Bila hendak jadi imam tuh undi lu kucuk turunan kucukan. Saya pakai kan jadi imam ya. Oh, si Anu kan jadi imam. Diundi di jalan terakhir. Apalagi wah ini nyaman jadi imam lah, ada apa namanya? Duit imam kan dari Isra adalah dan imam dan makmum ada tuh. Lah, kemudian apalagi kalau di kampung tuh ada pulang tambahan dikelilingkan dengan utaknya tadi imam dan kaum yang paling banyak dapat tuh para kaya raya. Berapa rupiah biasa dapat kaya raya? Hampir 2 miliar. 2 miliar telepon berapa ini? 2 juta lah, alhamdulillah. Ya menyenangi hati kaum, menyenangi hati imam, ada salah kata. Kaum manusia juga hendak aja nukarkan bajunya, nukarkan bini, nukarkan ini, nukarkan itu, hendak juga. Nah, jadi memang bagus kita tadi berjakatnya dengan orang yang tadi sangat membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang baligh yaitu lebih aula daripada kanak-kanak, sekalipun ia lebih faqih atau lebih baik bacaan. Ada kanak alim, bacaannya bagus, maka pilihlah orang yang lebih baik, orang yang sudah baligh. Kalau sudah baligh. Dan orang yang mukim itu lebih aula daripada orang musafir. Jadi mau seandainya ada tamu datang ke rumah kita, tamu ini berarti musafir. Tuan rumah itu mukim. Sekali hendak sembahyang berjamaah di rumah, siapa jadi imamnya? Tamu kah? Tuan rumah kah? Maka yang bagus jadi imam adalah tuan rumah. Lah mengatakan yang bagus jadi imam itu yang tuan rumah. Dan bermula orang yang adil yaitu lebih aula daripada orang yang fasik, sekalipun ia lebih faqihnya atau lebih baik bacaannya. Dan orang yang baligh yaitu lebih aula daripada kanak-kanak lah, daripada kanak-kanak. Nah, itulah orang-orang yang tadi berhak kita jadikan imam. Bermula perkara yang disunahkan di dalam berjamaah. Ada perkara yang disunahkan dalam berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Jemaah majelis yang mulia, siapa yang ingin bertanya atau bukan tanya jawab, silahkan.
Izin bertanya Guru. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama Guru, bagaimana kalau kita batal pada rakaat pertama di sholat Jumat, sedangkan kita posisinya di tengah, ada di dekat pintu lah, ya, di dekat keluar. Apakah sah Jumat kita dan bagaimana kita kita membayarnya, apakah kita niat Jumat lakukannya zuhur atau bagaimana? Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita tidak sembahyang Jumat bukan karena uzur ya, lalu tuntutan 40 zuhur masih ada ya, jadi bagaimana kita melaksanakan salat zuhur itu? Nah, sekian itu. Terima kasih. Yang kedua tadi kurang paham kedua. Ini orang ini kada ada uzur Jumat mulai. Jadi ini kada melaksanakan sholat Jumat. Jadi kan tuntutan sholat zuhur masih ada atau tetap wajib. Jadi caranya mengerjakan sholat zuhurnya apakah sesudah Jumat itu orangnya langsung mengerjakan sholat zuhur ataupun di akhir sholat zuhur itu waktunya mau habis atau tuntutan Jumatnya mau selesai gitu. Ya, nah. Yang kedua kalau dijawablah nomor 2 itu. Kalau orang itu kada ada uzur, lalu nyawani meninggalkan Jumat 3 kali hingga kada Jumat, itu dicap oleh Nabi hatinya itu udah mati sudah. Nah, kalau 3 kali kada sembahyang Jumat, pokoknya parah tuh bang sudah. Nah sekarang pertanyaannya orang ini kada ada uzur. Ada uzur, cuma kada Jumat. Kuler tadi, penyakit kuler. Karena kanker kuler. Jadi penyakit kuler tadi kan ngalih diobati, kada dipaksa, tapi dimanjakannya, maka lah tetap inya berdosa, termasuk dosa besar, tapi dia tetap wajib wajib tadi menjadikan sholat Jumat yang ditinggalkan dengan sholat zuhur. Nah, boleh tadi setelah Jumat boleh. Kemudian yang pertama tadi batalnya pada rakaat keberapa? Rakaat kedua. Waktu berdiri. Sudah sembahyang. Sudah sembahyang. Orangnya diam di tengah. Kalau rakaat kedua itu masih kita batal, maka dia wajib keluar. Makanya kita nang pengantuk tani jangan di tengah sudah. Ya kan? Nah, seandainya inya kada keluar, maka duduk di situ kan, kalau keluar nih ganggu. Dan pun kalau inya keluar, itu kada sawat lagi. Mana wudhunya lagi, mana nang malik sing baju lagi. Maka kalau sudah imam tadi rakaat kedua ruko, lah kita hanya depan, maka niatnya Jumat tapi kelakuannya zuhur. Niatnya sembahyang Jumat tapi kelakuannya zuhur. Nah, artinya ulah 4 rakaat, berarti masbuk di belakang tuh. Nah, masbuk di belakang. Nah, cuman kalau dipikir-pikir dia memang kalaupun keluar juga kada sawat juga. Maka masjidnya berenang di tengah. Nyetihan tuh ada di tengah tuh. Ini kata juga sandar di tengah. Tinggal guring lagi ya. Nah, jadi kalau keluar tuh pun sebesalah kita orang rami kayak itu. Yang lain ada pertanyaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dulu. Nah. Ketika imam mengucapkan takbir dalam sholat, apakah kita sebagai makmum ini mengikut takbirnya imam atau kita takbir juga? Contoh, Allahu Akbar mengaku, kita sebagai makmum kita mengucapkan Allahu Akbar atau kita mengikut takbirnya imam? Yang takbir perpindahan itu ya, mau rukuk, mau sujud itu ya. Kalau imam baca takbir namanya takbir intikal itu ya. Takbir intikal itu maksudnya takbir untuk perpindahan dari rukun satu ke rukun yang lain. Allahu Akbar, ujar imam. Kita di belakang Allahu Akbar. Jadi tidak cukup hanya imam yang baca, kita 4 jam membaca. Nah, ya sebagai makmum kita 4 jam baca. Cuman tadi membacanya kita setelah imam. Jangan mau bayi imam. Apalagi berdahulu dari imam. Dahulu, maka bapak dah lah, aku dahulu imam lah ya. Jadi imam, nak tampar. Imamnya menyarikan. Jadi narannya makmum tuh ya harus kemudian, nggak boleh berdahulu. Serempak dengan imam tuh makruh dan menghilangkan fadilah jemaah 27. Kalau 2 rukun mendahului imam batal sebanyak. Ya, makanya kita sebagai imam tuh ya harus ngikut dengan imam. Imam ruko, talah ruko, sempurna ruko imam hanya kita ruko. Sempurna i'tidal imam hanya kita i'tidal. Ya lebih afdal. Jangan mendahului apalagi mau bayi tadi. Yang lain gimana? Adakah ada lagi lah. Malam ini banyak bertahap misalnya. Ada sini al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Muhammad. Allahumma ij'alhu wasila taqabbal sawaba ma qara'nahu min al-Qur'an al-'azim wa ma'amina fi hadha al-majlis. Awalan ila akhir khususan hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila wahi abai wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa ila jami'il awliya was-salihin wal ulama ila 'amilin jami'al muslimin fi kutub al-mukhlisin ila wahi abai ummahatina wa jidadina jiddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa ashabil huquqil wajibati 'alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa khususan daruhi hajri wa binani Adam menijita ma'ana hauna bisababi wa lijibihima Allahumma gfir lahum warhamhuma wa'afihima wa'afu anhuma Allahumma gfir lahum warhamhuma wa'afihim wa'afu anhum waqim nuzulahum wasi' madkhala jannata maswahum wa taqabbal hadhu fi lisan barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ja'al akhirat kalamina 'indaka ya jalina tauhid rabbil alamin برسالة نبيك المرسل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله